Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 614 Peringatan untuk Morgan. Sesaat kemudian, kedua orang itu berjalan ke sudut koridor. Viola berhenti, lalu menoleh ke Morgan dan berkata, "Morgan, aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu sesuatu yang sangat penting." Morgan menjawab dengan malas, "Katakan saja apa itu." "Morgan, aku harap kamu bisa menjauh dari Yura nanti," kata Viola dengan nada serius seraya menatap Morgan. Setelah mendengar perkataan Viola, Morgan langsung membeku di tempatnya. Ekspresi wajahnya terlihat sangat bingung. Dia tidak mengerti apa maksud dari perkataan Viola. "Apa, kamu ingin aku menjauh dari Yura?" Viola memandang Morgan dengan serius dan berkata dengan nada tegas, "Ya, aku hanya berharap kamu bisa menjauh dari Yura nanti, karena Yura adalah seorang gadis dengan mimpi besar. Kehidupan masa depannya pasti tidak seperti yang kamu bayangkan. Kamu sama sekali tidak layak untuknya, tidak peduli dari aspek manapun. Entah dari sudut mana aku memandangmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk bersamanya. Jadi aku harap kamu tidak mengganggunya dan cepat tinggalkan Yura. Itu hal yang baik untukmu dan dia." Setelah mendengar kata-kata Viola, mata Morgan berkilat sedikit tak berdaya, karena dia sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan Yura. Jadi kenapa dia harus repot meninggalkan Yura? Sepertinya Viola salah paham tentang hubungannya dengan Yura. Tentu saja sikap Viola saat ini juga membuat Morgan merasa sangat tidak nyaman. Gadis itu terus menghina Morgan tanpa mencari tahu kebenarannya, seolah-olah Morgan adalah manusia yang sangat buruk. "Kamu datang ke sini hanya untuk memperingatkanku?" tanya Morgan datar tanpa ekspresi. "Ya, aku datang ke sini kali ini untuk memperingatkan dan meminta kamu meninggalkan Yura," teriak Viola dengan angkuh, lalu melangkah maju dan memandang Morgan dengan jijik seraya berkata, "Aku sangat berterima kasih karena kamu telah menyelamatkan kami hari itu. Aku benar-benar berterima kasih untuk itu. Aku pikir Yura bersamamu karena simpati dan rasa terima kasih saja, tetapi hal semacam ini tidak mungkin bisa berjalan untuk waktu yang lama. Cepat atau lambat, dia akan mengerti bahwa kamu sama sekali tidak cocok untuknya. Begitu saatnya tiba, baik kamu maupun dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Jadi aku harap kamu tidak terus menyakitinya, lebih baik kamu putus dengannya sesegera mungkin." Morgan menatap Viola dan tidak tahu harus berkata apa. Sementara Viola yang melihat Morgan hanya diam saja, justru semakin salah paham, dan kembali berkata, "Morgan, aku tahu situasimu dengan sangat baik. Baik itu latar belakang keluarga atau kemampuan pribadi, kamu terlalu jauh di belakang Yura. Kamu tidak bisa memberinya kebahagiaan sama sekali. Orang sepertimu tidak pantas bersama Yura. Apa kamu mengerti apa yang aku katakan?" Morgan tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata Viola. Menghadapi sikap Morgan yang tampaknya mengabaikan kata-katanya, Viola tampak sedikit kesal dan berkata dengan geram, "Apa yang kamu tertawakan? Apa aku salah bicara? Viola, kupikir kamu mungkin terlalu meremehkanku. Kamu tidak mengenalku sama sekali. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku tidak bisa memberi Yura kebahagiaan? Lagi pula, masalah ini antara aku dan Yura. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Aku tidak ingin kamu menggangguku lagi. Apa kamu mengerti maksudku?" kata Morgan dengan dingin pada Viola. Viola tentu saja tercengang setelah mendengar kata-kata Morgan. Gadis itu diam membeku sesaat. Kedua bola matanya berkilat bingung. Dia tidak menyangka sikap Morgan akan begitu keras kepala seperti saat ini. Sebelumnya, Morgan selalu menoleransi Viola dalam segala hal demi menghormati dan menghargai ibunya, yaitu Weni. Akan tetapi kali ini ucapan Viola membuat Morgan sangat tidak nyaman. Meskipun Morgan tidak benar-benar menjalin hubungan dengan Yura, tetapi dia merasa tidak perlu menjelaskan hal ini kepada Viola sama sekali. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Morgan tidak ragu sama sekali, dan langsung berbalik dan pergi. Dia meninggalkan Viola yang berdiri di sudut koridor sendirian dengan ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya. Gadis itu sama sekali tidak menyangka Morgan akan memberikan reaksi seperti ini. Viola menatap punggung Morgan yang perlahan menjauh, lalu bergumam pada dirinya sendiri, "Morgan, tidak peduli apa yang kamu katakan sekarang, itu tidak berguna. Yura dan kamu bukan orang di dunia yang sama. Kamu mungkin memiliki kepercayaan diri yang besar sekarang, tetapi di zaman ini, kepercayaan diri saja tidak cukup.
Orang-orang seperti kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bersama Yura. Kalian berdua juga akan kalah dari kenyataan pada akhirnya. Aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal, tapi sekarang kamu sama sekali tidak pantas untuk Yura. Aku pasti akan menghentikan kalian berdua untuk bersama sebelum hal buruk terjadi pada kalian. Sesaat kemudian, mata Viola terlihat memancarkan sedikit ketegasan. Setelah meninggalkan Viola, Morgan kembali ke kelas. Sendirian. Begitu Ryan dan Rayhan melihat Morgan, mereka buru-buru menghampiri Morgan, lalu mulai bergosip tentang hubungan Viola dan Morgan. Ryan menyeringai dan bertanya pada Morgan dengan sangat antusias, "Morgan, apa gadis itu pacar barumu? Apa dia datang ke sini untuk bertanya padamu karena dia mendengar tentang kamu dan Yura?" "Ryan, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Kamu ini seorang pria, kenapa kamu suka sekali bergosip?" Morgan menjawab Ryan dengan nada suara tak berdaya, lalu melanjutkan dengan suara rendah, "Gadis itu adalah temanku. Dia dan Yura adalah teman baik, dan aku mengenal Yura karena dia." "Oh, jadi begitu." Ryan mengangguk sambil berpikir setelah mendengar kata-kata Morgan, dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Sebenarnya, di mata Ryan dan Rayhan, Morgan memang seharusnya tidak bersama Yura. Bagaimanapun Yura bisa dibilang sebagai gadis yang sangat terkenal dan cantik di Universitas Surabaya. Siapapun akan bangga jika memiliki hubungan dengan Yura, dan jika Morgan benar-benar bersama Yura, Morgan seharusnya tidak perlu menyembunyikan hal tersebut. Dalam beberapa hari berikutnya, hubungan antara Morgan dan Yura yang membuat geger para mahasiswa berangsur-angsur mereda, dan bahkan banyak orang yang melupakannya. Sementara itu, Samuel masih tergila-gila mengejar Yura, tetapi dia tidak pernah membuat masalah dengan Morgan, karena pemuda itu juga menyelidiki hubungan antara Morgan dan Yura. Dia melihat bahwa Morgan tidak pernah mencari Yura, setelah kejadian itu, yang menunjukkan bahwa kedua orang itu tidak menjalin hubungan sama sekali. Jika tidak, Morgan tentu tidak akan berhenti mencari Yura. Adapun Jeremy, yang pernah Ryan ceritakan kepada Morgan, tentu saja juga tidak muncul. Jadi kehidupan Morgan perlahan-lahan menjadi tenang. Sementara masalah dengan Semira, tampaknya benar-benar tidak ada yang pernah terjadi antara Morgan dan Semira. Semira bahkan tidak berinisiatif untuk mencari Morgan, dan Morgan tentu saja menyerah untuk terus menyelidiki Semira. Bagaimanapun, Morgan tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia melakukan segala cara untuk menyelidiki Semira, sulit baginya untuk menemukan informasi apapun. Tanpa terasa, akhir pekan akan segera datang. Morgan mulai mempertimbangkan apakah dia harus pergi ke Bondowoso untuk mengetahui situasi di LWS Group. Lagi pula sebelumnya Morgan pergi dengan tergesa-gesa. Namun sebelum Morgan sempat mengambil keputusan, ponselnya tiba-tiba berdering.